itu kita mengetahui di dalam tradisi sastra Jawa kuno, seperti yang saya katakan tadi, di dalam Empu Darmaja kita jumpai dari Kakawin Semaradahana, itu misalnya kata manten kroda tekap ning kingkin ira samya lumiyang itika nireng karas. Terjebak di dalam kesalahan yang sudah dilakukan oleh para peneliti. Saya nggak tahu apakah peneliti ataukah mereka itu hanya sekedar para penggemar batik itu, karena peneliti belum pernah melacak ini, dan sayangnya peneliti itu hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh para penggemar itu saja. Ini. Jadi misalnya banyak orang ya, peneliti dari Jakarta itu juga hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang dari Sekar Jagad itu. Orang Sekar Jagad juga hanya mengikuti apa yang sudah pernah didengar itu. Ini. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa batik ini itu berasal dari kata titik dan ini berasal dari bahasa Melayu, itu sama sekali bukan ya. Kemudian kalau nanti kita mengatakan titik dalam bahasa Jawa, T dengan T lingual, titik itu lain artinya itu, karena titik itu adalah itu menatah batu yang keras itu ya, kita tatah sedikit demi sedikit, itu namanya di titik, bukan di titik. Jadi ini itu artinya itu nata. Nah padahal ini bukan itu maksudnya itu. Ini adalah gambar itu. Nah ini yang mungkin kalau mereka yang tidak studi tentang filologi, kemudian tidak studi linguistik, kayak gini ini megai udah. Ya sudah, orang tuh malas ya untuk belajar. Kenapa sih kayak gitu dipersoalkan ini. Tapi bagi seorang filolog seperti pekerjaan saya itu, begitu kata itu berubah, dia akan berubah arti, akan membawa makna yang lain. Ini jadi jangan sampai kita mengalami kesalahan yang sama, kita ulang lagi dulu itu. Ini. Karena itulah maka saya berusaha sekarang untuk untuk melacak kembali sebetulnya kata batik ini dari kata apa gitu. Jadi kalau tadi dari bahasa Melayu jelas bukan, dari bahasa Jawa baru jelas bukan gitu. Karena artinya beda semua gitu. Nah di sini saya berusaha untuk untuk mengulangi etimologi itu berdasarkan sumber-sumber filologis dari bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa pertengahan, dan bahasa Sanskerta itu. Ini. Dari sumber Jawa kuno kita dapat menemukan pengertian dari kata batik ini. Artinya kita dapat melacak sebetulnya kata batik ini dari kata apa.
Karena apa? Karena teks Jawa kuno itu cukup banyak atau apa memuat atau mempunyai kosakata itu dipakai dengan sangat sangat luas di dalam teks-teks Jawa kuno itu. Ya ini. Nah, di sini terutama nanti saya akan mengambil contoh dari Kakawin Semaradhana yang digubah oleh Empu Darmaja pada abad ke-11 11-12 Masehi. Ini. Jadi pada masa itu memang pada masa Kadiri, kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri ini adalah kerajaan yang mempunyai hasil karya sastra yang sangat banyak, kebanyakan berupa kakawin itu. Jadi mulai dari Raja Pameswara, kemudian nanti terakhir itu adalah Raja Kertajaya. Kakawin tertua masa Kadiri itu adalah pada masa Maharaja Jayabaya. Di situ tadi ada beberapa kakawin dapat saya sebutkan. Yang tertua itu adalah Kakawin Hariwangsa. Itu yang ditulis pada masa Maharaja Jayabaya, ditulis oleh Empu Panuluh. Kemudian yang kedua itu adalah Kakawin Bharatayuda. Ini di bawah raja yang sama, yaitu Raja Jayabaya. Beliau ini mempunyai seorang pujangga, seorang kawi yang sangat mumpuni ya, yang bernama Empu Sedah. Empu Sedah ini diminta untuk mengubah Kakawin Bharatayuda. Tapi beliau itu mengubah Kakawin Bharatayuda itu tidak selesai, hanya sampai pupuh 32. Itu mengapa? Banyak tafsir ini ya. Ada yang menafsirkan kalau pada saat sampai adegan Salya Satyawati itu, Satyawati ini kan cantik sekali, sehingga seluruh bagian tubuh dari Satyawati ini diuraikan oleh Empu Sedah. Nah, itu katanya penelitian yang sudah mengatakan yang dipakai sebagai model itu adalah Permaisuri Maharaja Jayabaya. Yang kemudian membuat murka raja ini karena apa? Karena raja ini mengetahui Empu Sedah bisa tahu kalau di perutnya Satyawati itu ada andeng-andeng gitu. Nah, lalu dikira berarti kamu ini kurang ajar ya, itu buka sampai ke situ. Maka lalu Empu Sedah ini dihentikan, lalu dilanjutkan oleh muridnya yaitu Empu Panuluh, yang tadi itu menulis Kakawin Hariwangsa, dan Panuluh melanjutkan itu sampai pupuh Bharatayuda itu sampai pupuh 52. Ini. Kemudian nanti raja berikutnya itu adalah Raja Kameswara. Raja Kameswara ini raja setelah Jayabaya. Itu beliau mempunyai seorang kawi yang bernama Empu Darmaja. Empu Darmaja. Empu Darmaja ini adalah kawi yang mengubah Kakawin Semaradhana. Dan itu selama hidupnya itu beliau itu hanya mengubah satu kakawin saja. Ini. Dan sudah sering saya katakan bahwa beliau ini lama sekali
melakukan pengubahan Kakawin Semaradhana itu diperkirakan 60 tahun ya, itu baru jadi. Kemudian setelah Kameswara ini ada beberapa raja, tetapi tidak menghasilkan. Baru nanti adalah raja terakhir dari Kadiri, yaitu Raja Kertajaya. Pada masa Kertajaya ini beberapa teks dihasilkan, dan Maharaja Kertajaya ini mempunyai beberapa kawi. Yaitu yang pertama adalah Mpu Monaguna yang mengubah Kakawin Sumanasantaka. Kemudian Mpu Triguna itu mengubah Kakawin Kesnayana, dan kemungkinan besar itu mengubah Kakawin Bhumantaka. Dan kakawin yang dihasilkan pada masa Kadiri itu adalah Kakawin Gatotkaca yang digubah oleh Mpu Panuluh. Jadi Mpu Panuluh ini mengubah 3 kakawin. Nah, di dalam teks-teks inilah kita dapat menjumpai banyak sekali data leksikografis yang dapat memberikan pengertian kata batik itu sebetulnya berasal dari kata apa. Ya. Nah, ketika saya lanjutkan penelusuran saya dapat menemukan bahwa batik ini ternyata berasal dari kata tika. Tika itu apa? Tika itu secara harafiah itu berarti gambar, berarti lukisan itu. Jadi kita dapat mengatakan bahwa apa yang digambar, apa yang dilukis itu disebut dengan nama tika. Dan kata tika ini juga berasal dari bahasa India. Ada beberapa bahasa India yang memang menjelaskan itu, yaitu bahasa Gujarati, bahasa Marathi, Bengali, Nepali, Kashmiri itu merekam kata tika ini yang mempunyai arti lukisan, kemudian juga gambar itu ini. Di Jawa itu kita mengetahui di dalam tradisi sastra Jawa kuno, seperti yang saya katakan tadi, di dalam Mpu Darmaja kita jumpai dari Kakawin Semaradhana itu misalnya kata manten kroda tekap ningkingkin ira samya lumiyang itika nireng karas ini.